John Hurtman racik timnas Indonesia full squad. At the end, we won the game. That's the most important. Of course, they came out with the mentality to get an early goal. They managed to do it, but we were able to turn it around with some excellent football, excellent goals, beautiful goals, and to wrap up. I've been moving so low, but now I wanna be. When I say I wasn't, you don't say much, but I feel it. You make it feel simple, like a billion. Nobody knows. Neraka di pemusatan latihan, John Hurtman menggila. Bintang timnas seperti Tom Haye dan Claude tumbang tak berdaya di hari kedua. Metode latihan penyiksaan ala Eropa ini bikin pemain keringat narah demi harga diri Garuda. Saksikan detik-detik kekejamannya, kalian pikir sepak bola profesional itu mudah? Pikirkan lagi, apa yang terjadi di lapangan latihan timnas Indonesia hari ini adalah sebuah pembantaian fisik yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. John Hurtman, sang arsitek berdarah dingin telah mengubah lapangan latihan menjadi kawah candra di muka yang paling kejam di planet ini. Sobat Garuda, tahan nafas kalian. Di hari kedua pemusatan latihan jelang FIFA Matchday dan Piala AFF 2026, para pemain senior yang selama ini menjadi pilar utama justru tampak bertumbangan. Metode latihan ala Eropa yang diterapkan Hurtman benar-benar di luar nalar manusia. Ini bukan lagi sepak bola. Ini adalah ujian kelangsungan hidup bagi siapapun yang berani mengenakan lambang Garuda di dada. Lihatlah nama-nama besar itu, Tom Haye, Mark Clark, hingga Jordi Ahmad. Pilar-pilar yang selama ini kita agungkan, kini tampak terkulai lemas di atas rumput. Mereka terengah-engah, keringat bercucuran seperti air terjun, mencoba bertahan hidup di bawah metode latihan yang super keras. John Hurtman tidak peduli dengan reputasi, dia tidak peduli dengan jumlah caps. Baginya, jika kamu tidak bisa mengimbangi fisik standar Eropa, maka kamu tidak layak berada di sini. Persaingan di TC kali ini benar-benar tidak mengenal ampun. Ini adalah perang terbuka untuk memperebutkan satu slot di kostum merah putih. Siapa yang kuat, dialah yang akan berangkat. Siapa yang lemah, silakan angkat kaki. Mungkin kalian bertanya, mengapa harus sekejam ini? Mengapa pemain kita harus disiksa hingga tumbang? Jawabannya jelas demi masa depan. John Hurtman sadar sepak bola modern bukan lagi soal teknik semata, tapi soal ketahanan fisik yang melampaui batas. Dia ingin memastikan bahwa saat melawan tim-tim besar di Piala AFF nanti, pemain kita tidak akan jatuh di menit 70. Dia ingin setiap pemain Garuda memiliki mesin yang tidak pernah mati. Tumbangnya para pemain senior ini hanyalah proses adaptasi. Ini adalah harga yang harus dibayar mahal jika kita ingin membawa Indonesia terbang tinggi sejajar dengan raksasa dunia. Sobat Garuda, ini adalah revolusi fisik yang paling radikal dalam sejarah sepak bola nasional. Apakah ini awal dari kebangkitan kita ataukah ini terlalu berlebihan? Sekarang saya ingin mendengar suara kalian. Menurut kalian, apakah langkah keras John Hurtman ini sudah tepat untuk mendidik pemain senior kita agar memiliki fisik sekelas Eropa? Atau kalian khawatir hal ini justru akan membuat pemain kita cedera sebelum laga mulai? Tuliskan pendapat gila kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik Garuda Mental Baja jika kalian mendukung penuh metode militer ini. Mari kita banjiri kolom komentar dengan dukungan untuk para pemain kita yang sedang berjuang keras demi kejayaan Indonesia. Rasa lelah itu akan terbayar dengan trofi juara. Hari ini mereka tumbang, tapi besok mereka akan bangkit menjadi manusia yang lebih tangguh. John Hurtman sedang menempa baja dan Indonesia sedang bersiap menjadi penguasa Asia Tenggara. Jangan biarkan satupun pemain kita menyerah. Kita dukung perjuangan mereka. Kita kawal sampai tetes keringat terakhir. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini ke seluruh penjuru Nusantara. Biar dunia tahu bahwa Garuda sudah dalam mode training camp mengerikan. Sampai jumpa di laga FIFA Matchday. Garuda di dadaku, mental baja di jiwaku. Salam Merah Putih Merdeka. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Sandy Walsh kembali mencatatkan prestasi gemilang bersama Buriram United di Thailand. Sandy Walsh berkontribusi dalam perjalanan Buriram United meraih trofi keduanya musim ini.
Buriram United berhak atas trofi juara usai menang agregat 3-1 dalam 2 laga final. Pada lag pertama di Malaysia, Buriram United menang 1-0. Lalu Buriram United kembali mengunci kemenangan 2-1 saat main di kandang sendiri pada final lag kedua. Meski berperan besar, kontribusi menit bermainnya di ajang ini cukup minim. Pasalnya, Sandy Walsh hanya 2 kali main di ASEAN Club Championship tahun 2025 sampai tahun 2026. Namun, bek timnas Indonesia tersebut sukses membukukan gol dalam 2 penampilannya di kompetisi klub Asia Tenggara tersebut. 1 golnya tersaji saat Buriram United menang 6-0 atas Cebu di fase grup. Sampai tulisan ini dirilis, bek berdarah Surabaya tersebut sudah mempersembahkan 2 trofi untuk Buriram United. Sebelum ASEAN Club Championship, Sandy Walsh membantu tim meraih trofi Liga Thailand musim ini. Berbeda di ajang level ASEAN, Sandy Walsh jadi andalan di Liga domestik. Sandy Walsh tampil 20 kali bersama Buriram United di Liga Thailand. Total dirinya mencatatkan 2 gol dan 2 assist bersama Buriram United. Namun performanya setidaknya kurang berjalan mulus. Pasalnya, Sandy Walsh sempat diganggu cedera pada akhir Desember tahun 2025 sampai awal Januari tahun 2026. Penampilan impresifnya berlanjut di kancah Asia. Sandy Walsh aktor di balik performa impresif Buriram United di AFC Champions League Elite musim ini. Bek timnas Indonesia tersebut tampilan kali musim ini. Pada musim ini, Buriram United terhenti di babak perempat final. Tentu ini kabar baik sebelum Sandy Walsh bergabung dalam TC Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Juni tahun 2026. Timnas Indonesia bakal bertanding lawan Oman dan Mozambik pada 5 dan tanggal 9 Juni tahun 2026 mendatang. Deretan pemain yang sebelumnya lama menghilang dari skuad Garuda, akhirnya kembali terlihat dalam latihan perdana Timnas Indonesia pada Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2026. Sadil Ramdhani dan Marcelino Ferdinand mendapat sambutan antusias dari netizen. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memang telah memanggil sebanyak 23 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Sebanyak 23 pemain ini dipanggil untuk menjalani persiapan menuju ASEAN Championship 2026 atau yang dikenal sebagai Piala AFF sebelumnya. John Hartman memanggil sebagian besar pemain yang berkarir di Super League untuk menjalani TC pada 26 hingga tanggal 30 Mei tahun 2026. Para pemain yang dipanggil pun sudah mulai tiba dan berdatangan ke Jakarta pada Selasa, tanggal 26 Mei tahun 2026. Untuk itu setelah semua pemain berkumpul akhirnya skuad Garuda ini menjalani latihan perdana pada Rabu, tanggal 27 Mei tahun 2026. Pelatih asal Inggris tersebut memimpin latihan perdana Sadil Ramdhani dan kawan-kawan di Stadion Madia Senayan, Jakarta.